Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada presiden, memberikan arahan pada kebijakan presiden soal kepolisian negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah, itu pendapat publik, silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan. Ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri, itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Dari mana bisa langsung menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Beni Mamoto. Pak Beni Mamoto, orang banyak tahu
sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdi Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, saya itu rasa berarti saya berpihak.